konteksnya adalah ini ibu yang berbicara pada anaknya di dalam satu keluarga. Dan ibu ketika kemudian ada yang bertanya gitu ya, dan itu disampaikan di internal bahwa kayak contoh apa pemimpin masa depan menurut bayangan Bu Mega itu seperti apa? Kok ya orang dulu aku wae toh gitu. Itu sebenarnya cara ibu kita men-challenge diri kita. Kamu bisa nggak jadi the best version of you yang kemudian kerja-kerjamu itu beyond apa yang aku lakukan. Jadi kita itu sedang di-challenge loh. Pencitraan dan narsisme politik itu gak cukup atau bahkan bukan hal yang penting dalam membangun republik dan politik demokrasi kita. Oleh karena itu, beliau bilang tadi bahwa dalam pidatonya itu bahwa nek masalah narsis, masalah soal selfie-selfian, aku itu yang paling punya banyak pengikut gitu kan, kira-kira seperti itu. Tapi politik gak cukup dengan itu. Halo Tribuners, kembali lagi dalam wawancara tokoh bersama Tribun Jatim Network dengan saya Cindy. Dan kali ini saya sudah kedatangan tamu-tamu spesial nih yang akan membahas tentang berbagai hal ya dalam rangka 50 tahun ulang tahun PDI Perjuangan. Nah sekarang kita sambut bersama nih, sudah ada selamat datang untuk Muhammad Nur Arifin atau Gus Ipin. Halo Mbak Cindy. Halo Bupati Trenggalek, bagi yang belum tahu ya. Bupati Trenggalek dan Ketua DPC PDIP Trenggalek. Selamat datang. Kemudian ada juga Pak Erlangga Pribadi Kusman PhD selaku pengamat politik Universitas Erlangga. Halo Mbak. Selamat datang, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di sela begitu banyak kesibukan ya untuk kita yang terima kasih udah nyobain studio podcastnya Tribun nih. Harus sering-sering berarti harus sering-sering. Baik, ini untuk Gus Ipin dan Pak Erlangga ya. Jadi kan ini baru saja ulang tahun ke 50 tahun ya untuk PDI Perjuangan ini pada Selasa 10 Januari 2023 nih. Kemudian kalau misalkan dari Gus Ipin itu bagaimana pendapat dari Gus Ipin nih tentang isi pidato dari Ibu Megawati di dalam HUT PDI Perjuangan beberapa hari lalu itu? Iya, jadi Mbak Cindy, mungkin momen 50 tahun PDI ini momen paling spesial, apalagi bagi saya kader yang terbilang baru terlibat dalam politik maupun di dalam keluarga besar yang namanya PDI Perjuangan. Maka wajar ketika seorang Ibu Megawati itu menginginkan ini harus intimate, ini benar-benar untuk kader, untuk internal, dan ibu memulai pidatonya dengan kangen ibu atau enggak gitu. Kangen ini tidak sekedar yang dulu pernah bertemu tetapi enggak ketemu, tetapi juga lintas generasi karena ibu juga mention siapa yang masih ngikutin saya waktu zaman PDI awal dulu gitu, masih ada yang berdiri dan beliau terharu, dan kita yang kader-kader baru merasa kita harus relate. Makanya ibu menceritakan bagaimana perjuangan mulai dari Soekarno, PNI, kemudian di PDI sampai ada dualisme PDI Suryadi sampai kemudian PDI Perjuangan gitu. Sehingga itu menjadi satu alat perekat, dan saya merasa bersyukur hadir di sana dan langsung mendapatkan kata-kata itu dari seorang Ibu Megawati, dan saya merasa menjadi anak yang dicintai di dalam hari ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-50, dan itu merasa spesial saya. Dan saya kalau ini secara personal ya, saya merasakan menjadi seorang anak yang kemudian hanya punya seorang ibu karena bapak saya sudah meninggal. Dan saya melihat PDI sekarang ini ya seperti kalau bapaknya adalah Bung Karno, ibunya ini Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi ini tinggal satu-satunya azimat yang kita punya begitu di dalam rumah, kalau kita bayangkan itu sebagai sebuah rumah. Jadi apa yang dikatakan ibu, jokesnya, kemudian sindirannya, itu semua merupakan penggugah spirit. Ya sama kayak saya dulu, le awakmu sekolah kok koyo ngono dhisik zaman ibu wae sekolah angel bla 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 begitu ya. Ini kalau kita ibaratkan di rumah, dan apa yang dikatakan Bu Mega seperti itu. Jadi saya merasa sangat pidatonya sangat menyentuh, kemudian sangat personal khususnya bagi kader. Jadi kalau sekarang di luar banyak yang membahas bahwa nggak pas dan apa segala macam,
ya sudah, karena memang ditujukan oleh kader nggak ada yang ngerasa nggak pas gitu. Tapi kalau itu diterima oleh orang luar ya sama, pembicaraan di dalam rumah tangga keluarga kita didengar orang lain ya, orang lain bisa ngomong nggak pas ya monggo-monggo saja gitu. Tetapi bagi saya itu momen yang bersejarah dan saya bahagia bisa menjadi bagian dari sejarah 50 tahun PDI Perjuangan. Jadi itu seperti reuni keluarga besar ya. Iya bener. Reuni keluarga Jadi besar. akhirnya ketemu sama Buyul Pak D, sama Pak D, Bude gitu. Yang masih dulu-dulu ikut PDI. Ikut PDI gitu. Ah. Yang saya mungkin waktu itu aja masih umur berapa tahun, mungkin tahun 98 itu mungkin kita masih 8 tahun gitu kan. Masih nggak ngerti politik opo dan sebagainya gitu. Iya. Baik, itu tadi dari Gus Ipin ya. Kalau misalkan dari Pak Erlangga sendiri nih, itu seperti apa mencermati isi pidato dari Ibu Mega? Iya, kalau kita lihat begini, publik misalnya yang cenderung memberikan komentar itu sebagian besar bicara soal pada sisi gimmick saja, permukaan. Right. Tapi kalau kita ngelihat pidatonya, sebetulnya kita bisa memahami, kita bisa mempertimbangkan banyak hal yang fundamental secara politik itu penuh dengan substansi. Gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Gitu. Pertama, misalnya Bu Mega itu menceritakan soal sejarah kepartaian ya, PDI Perjuangan ya, Gus Ipin. Dari kemudian membangun solidaritas, berjuang bersama, dan kemudian sampai masuk ke dalam proses reformasi, terus kemudian sekarang menjadi bagian dari proses politik dalam ranah kekuasaan. Itu sebetulnya beliau bicara tentang pentingnya partai politik sebagai organisasi kolektif untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan yang menjadi basis ideologi dari partai tersebut gitu. Nah, itu saya pikir adalah suatu pesan yang kuat, karena kemudian saat ini di tengah cara pandang politik yang seringkali melihat partai itu semata-mata sebagai Kendaraan mobil rental. saja. Iya, kendaraan. Sebagai mobil rental aja Bukan gitu, sebagai dipakai rumah untuk perjuangan. kekuasaan. Bukan sebagai kanalisasi ideologi. Sarana ya. Bukan sebagai bagaimana menyatukan, kemudian mengkonstruk dari aspirasi rakyat, bagaimana aspirasi ideologi menjadi kebijakan. Itu kan perbincangan yang selama ini setidaknya beberapa tahun ini absen. Gitu. Ada kecenderungan absen, dan itu kemudian diingatkan kembali oleh Bu Megawati dalam pidato tersebut. Terus kedua, saya melihat hal yang penting itu, Bu Mega ini kan bilang akan memberikan kejutan, gitu kan. Kejutan seperti apa? Kejutannya itu benar-benar kejutan, karena kejutan tidak seperti yang diekspektasi oleh publik sebagai kejutan, gitu. Kejutannya itu adalah beliau kemudian mengingatkan kembali tentang komunikasi politik yang kemudian semestinya melibatkan rakyat, melibatkan kader, melibatkan publik dalam setiap dinamika yang berlangsung di tingkat politik elit, gitu. Selama ini perbincangan-perbincangan di dalam ranah elit, komunikasi elit itu terpisah dari rakyat. Rakyat itu kemudian nggak tahu gitu apa yang diomongkan, apa yang dibicarakan, dinamika seperti apa, dan itu dibuka oleh Bu Mega, dan itu sebetulnya hal yang biasa kalau kita bicara tentang sejarah kepartaian dan elit politik di masa lalu, di masa sejarah yang lalu. Bung Karno biasa bicara tentang hal-hal yang misalnya tajam terhadap sahabat politiknya gitu. Dan kemudian demikian pula misalnya Bung Hatta, Bung Sahrir, itu biasa berbicara tentang suatu hal yang menjadi bagian dari dinamika politik langsung di hadapan rakyat. Dan itu hilang selama proses politik yang berlangsung sekarang. Diingatkan kembali oleh Bu Megawati langsung di hadapan Bu Mega, Pak Jokowi gitu. Dan di situ kemudian pesan ketiga adalah agar kemudian pemerintahan, kekuasaan itu kemudian memegang teguh demokrasi. Jangan lebih dari 2 periode. Tapi saya melihat bahwa yang banyak kalangan yang sinis itu melihatnya itu sebagai bentuk lip service atau bahkan kemudian sebagai suatu, dalam tanda petik ada yang bilang saya penghinaan, padahal bukan. Itu bentuk ketulusan dari Megawati terhadap Pak Jokowi. Kalau tadi Mas Ipin biasa, kalau menurut Mas Ipin kan dalam keluarga Jawa itu, tadi kita pas di luar studio bilang kan orang tua misalnya atau
bagian dari keluarga, itu cara menyampaikan orang Jawa kepada yang lain kasih sayang itu dengan gojloki gitu. Iya. Tough love ya. Iya. Nah, karena orang Jawa itu kan mencintai dalam diam gitu. Jadi nggak bisa ngungkapkan secara terang itu nggak bisa. nggak bisa. Jadi bentuk kebanggaannya itu kadang awak musik koyo ngono. Lah ibu dhisik lho gitu. Nah, hal seperti iya, itu. tapi padahal ibu itu nggak berhenti dalam doanya, Betul. nggak berhenti dalam. Tapi kalau di orang lain diceritakno, wah anakku lho. Nah, gitu. Banggaan. Iya, banggaan loh. Karena saya sempat mendengar juga kan, mungkin semua juga dengar Bu Mega kan juga pernah di satu kesempatan itu kan biar krempeng tapi dia ini banteng. Ya. Saya ini menangis loh Pak Jokowi itu setiap hari sampai kurus kering memikirin rakyatnya. Dan di pidato yang kemarin pun itu sebelum ada kata-kata sayangnya Bu Mega yang kemudian kasihan deh gitu. Itu sebelumnya mbok yo koyo ngono wong wis ana contone lho. Iya kan? Iya kan? Beliau hadir Dan gitu. itu Iya, Iya. ya itu bentuk dan kasih yang paling sayang penting gitu. kenapa saya bilang ketulusan Bu Mega. Dalam pidato tersebut ketika dibilang jangan lebih dari 2 periode. Beliau kemudian mengungkapkan sebagai bentuk ketulusan itu peristiwa yang tragis dalam kehidupan politiknya dia. Dalam kehidupan personalnya dia. Peristiwa yang traumatik. Apa itu? Kejatuhan bapaknya Bung Karno. Diangkat sebagai presiden Presiden seumur seumur hidup oleh MPR, oleh kemudian MPR. dijatuhkan Bung Karno sendiri. iya. Bung Karno nggak mau Bung minta. Karno sendiri menolak sebetulnya. Ketika oleh MPRS itu disodorkan sebagai presiden seumur hidup, Bung Karno menolak. Tapi justru oleh sebagian dari yang mendorong presiden seumur hidup lah, mereka lah yang kemudian menjatuhkan Bung Karno. Sebagai bentuk rasa tulus, kasih sayang, nggak mau Megawati kemudian hal itu dialami oleh Presiden Jokowi. Putra kinasih, salah satu Iya. putra kinasih mungkin. Salah satu hal jadi bagian. Ini kan kader ini dalam proses politik. Kalau kita bicara demokrasi yang matang, yang kuat, maka proses politik elit itu tidak tiba-tiba muncul sekonyong-konyong dari nggak jelas rimbanya. Ibu mengingatkan grassroots. Nah, itu dan dari grassroots dan dari partai politik. Mau nggak mau kalau kita ngelihat sejarahnya Pak Jokowi, beliau adalah bagian dari kader politik yang lahir, yang dibentuk, yang digembleng dalam kawah candra di muka politik partaian. Nah, oleh karena itu, maka kemudian PDI Perjuangan sebagai bagian dari proses-proses politik yang mendampingi Pak Jokowi merasa punya tanggung jawab mendampingi itu. Itu sebetulnya pesan utama dari pidato Bu Megawati, dan ini bisa kita lihat bahwa kalau kita mencoba mendalami, melakukan zoom ya terhadap pidato Bu Megawati, melampaui gimmick-gimmick yang sifatnya sebagai apa ya cuma gaya bahasa seperti itu, kita akan mendapatkan pesan yang mendalam secara politik dari pidato tersebut. Begitu Mbak. Baik. Jadi memang yang dilakukan sama maksudnya yang diucapkan ya mungkin sama Ibu Mega itu memang bentuk kasih sayang sebagai ibu kepada Pak Jokowi juga, cuman orang luar di luar kader juga melihatnya bisa jadi dengan cara yang lain seperti Ya bayangin Mbak ya, seorang Bu Megawati yang kemudian tumbuh secara politik itu di era desoekarnoisasi, di mana saat itu orang ngomongin Soekarno aja nggak boleh, dan ibu sampai curhat gitu bahwa aku nggak milih gitu loh, dilahirkan jadi anak Soekarno itu nggak milih, dan dia hidup di dalam situasi seperti itu jelas nggak mudah. Tetapi ketika pemilihan umum beliau bisa duduk di kursi DPR sampai kemudian menggawangi PDI Perjuangan, kemudian sesolid ini hingga 2 kali kemenangan kita secara beruntun. Kemudian juga menang ketika pemilu 99. Nah, ketika pemilu 99 itu pun sebenarnya juga ada satu konsensus yang bagi Bu Mega masih punya visi, masih punya misi bahwa Indonesia itu dibentuk harusnya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Itu konstitusinya kan begitu. Artinya kalau ditarik berarti Indonesia ini harus inklusi. Jadi nggak ada no one left behind lah kalau bahasa SDGs-nya. Nah, tetapi beliau sebagai kemudian partai pemenang, harusnya MPR waktu itu memutuskan ya yang dari PDI ini presiden. yang menang. Tapi karena mungkin isu gender dan lain sebagainya, kemudian ada kompromi waktu itu dengan segala hormat Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ya bagi Indonesia ini sebuah
sebuah kebesaran hati dan juga ketokohan Kiai Haji Abdurrahman Wahid juga menjadi fenomenal, nggak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Jadi bagi kita sebenarnya secara garis sejarah itu nggak masalah. Tetapi bahwa ada PR, bahwa bagaimana kita kemudian memastikan bahwa Indonesia ini inklusi. Makanya Ibu menyebut isu tentang perempuan, menyebut isu kualitas sumber daya manusia lewat stunting, sampai Ibu itu berpikiran hijau gitu loh, berpikiran ke depan. Bilang udahlah yang fosil-fosil itu tambang-tambang opo neh toh, opo coba sebut nikel, apa batu bara apa gitu. Mbok sekarang ini go green gitu. Ibu nyebut itu gitu. Dan isu ini isu yang nggak gampang, bagaimana ekonomi dan ekologi hand in hand. Bagaimana kita bisa dapat rezeki tanpa harus mengeksploitasi. Dan itu kan sebenarnya satu, kalau kader yang dengar itu bahwa dengan kecintaan bahwa ini ibuku, satu-satunya ibu di rumah ini, ibaratnya azimatku, itu menjadi satu pesan yang kemudian menggairahkan putra-putranya untuk bergerak ke arah yang lebih benar. Karena sebenarnya kalau kita mau bilang, PDI Perjuangan itu selalu merasa bahwa kita itu nggak punya visi misi partai, itu nggak ada. Adanya ya visi misi Indonesia lewat konstitusi. Ya, kemudian salah satunya adalah yaitu tadi melindungi segenap tumpah darah dan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Artinya membangun Indonesia yang inklusif. Makanya isu-isu kesetaraan, isu perempuan, kemudian sumber daya manusia, karena kita punya PR mencerdaskan kehidupan bangsa, itu isu stunting disebut. Kemudian juga memajukan kesejahteraan umum. Jadi kalau ada eksploitasi, berarti pasti akan ada yang dinisbikan, ada generasi yang akan kehilangan kesempatan, karena kalau kemudian kualitas lingkungan hidup kita sekarang rusak, berarti kita nggak adil sama generasi yang akan datang dong. Nah itu pun disampaikan itu loh oleh Bu Mega. Jadi saya merasa itu pesan yang sangat dalam dan touching dan ya benar-benar bonding. Kalau orang saya saja tersentuh ketika Ibu ngomong, Mbok yo itu loh dilihat itu rakyatmu turuno nginepo gitu. Saya itu merasa terus kemudian di situ menangis karena saya sebelum pandemi itu kan hampir setiap minggu saya keliling nginep di rumah warga. Begitu 2 tahun pandemi ya, karena pandemi kita ada protokol kesehatan. Itu saja langsung memantik romantisme kerinduan saya ketemu sama Mbah Nah, Mbah Jum gitu. Artinya Ibu itu sebegitu dalamnya ya ngeliatin semua pergerakan anak-anaknya, dan beliau juga melakukan itu. Ibu dulu jadi kejar-kejaran waktu kuda tuli kayak apa rasanya. Kantor partai diserang, beliau saya nggak membayangkan ya seorang perempuan kemudian ngadepin rezim ketika itu, terus kemudian beliau harus berjuang masuk ke grassroots sampai menceritakan membentuk yang namanya, kalau dulu nggak ada ranting, beliau sebutnya Korcam dulu, koordinator kecamatan dan segala macam, beliau juga cerita itu. Jadi bentuk partai sampai sekokoh sebesar ini, disurvei juga beberapa kali kita masih yang tinggi, itu nggak mudah. Nah itu mengingatkan saya sebagai kader-kader yang baru, yang baru bergabung. Jadi jangan lihat bahwa PDI besar seperti sekarang, terus kemudian wes aku melu PDI ben gampang menangi, terus kemudian gampang oleh kursi, gampang dapat kekuasaan. Nggak begitu. Filosofinya itu filosofi rumput. Kamu harus dekat sama grassroots. Ibu menceritakan, ngerti suket, ngerti rumput, itu dijabut dia akan tumbuh lagi, diinjek dia tetap subur, tetap tumbuh. Ya spirit itu yang harus kamu pegang. Jadi jangan sampai kalau kata Renald Kasali jadi generasi strawberry gitu, yang kelihatannya manis tapi kecut-kecut gitu. Jadi gampang patah, terus gampang mutungan, terus nggak sabar, nggak ada kesabaran revolusioner. Nah Ibu itu sebenarnya pengen merangkum dari generasi awal PDI sampai kemudian generasi yang terbaru itu. Ayo kamu itu pahamilah, kita ini ada di satu rumah ini, punya cita-cita bersama, dan karakter perjuangan itu yang kemudian romantisme Ibu berjuang zaman dulu diceritakan kembali, biar zamanku dulu itu lebih susah dari zamanmu. Jadi perjuanganmu harus ya kayak sekarang cuman mikirnya cuman ayo kapan pemilu, ayo kapan pilkada, menang dapat kursi sudah selesai. Enggak di situ. Ada perjuangan lebih besar yang Ibu mau ini ada proses, Ibu mau ada kesabaran revolusioner, dan ketika kamu pegang jabatan ya kamu punya kebijakan yang progresif. Itu sebenarnya harapannya Ibu. Baik, kemudian ada pertanyaan lagi untuk Gus Ipin dan juga Pak Erlangga nih. Banyak yang berharap Ibu Mega mengumumkan calon presiden nih yang bakal diusung oleh PDIP di Pilpres 2024, tapi ternyata tidak. Kalau menurut Gus Ipin sendiri seperti apa itu? Mas Erlangga dulu lah. Itu Pak Erlangga dulu seperti apa? Iya itu tadi yang pertama yang saya bilang.
bahwa sejak awal kan Bu Mega itu kan bilang saya akan berikan kejutan, dan kejutan yang diberikan bukan seperti yang diekspektasikan oleh publik. Berarti ini surprise, the big surprise gitu. Literally kejutan untuk Iya, semua literally kader juga. kejutan gitu. Jadi sampai nggak menduga bahwa Bu Mega akan menceritakan hal yang tadi sudah kita ulas saya sama Gus Ipin. Betul. Gitu. Nah itu pertama. Terus kemudian kalau dilihat kedua, saya melihat bahwa PDI ini tradisinya dalam konteks misalnya pemilihan capres itu sejak zaman Pak Jokowi gitu kan, sebelumnya, bahwa biasanya itu nanti setelah dipertimbangkan matang-matang, baru nanti menjelang ya 1-2 bulan setelah itu, sebelum itu bahkan 1 minggu sebelum itu akan baru menyampaikan calonnya gitu. Jadi memang prosesnya setiap partai itu memiliki corak karakter dalam penentuan pemimpin sendiri-sendiri yang berbeda-beda, dan itu semuanya harus saya pikir, kalau buat saya hormati semua pilihan tersebut. Tapi yang paling penting adalah kalau saya melihat dari pidato tersebut, sebelum kita kemudian mengusung calon, sebelum mendorong tentang siapa figur, pertama partai ini harus dikonsolidasikan dulu, harus sejalan, harus nek salaman nggak anyep katanya gitu. Kita kalau salaman itu jangan anyep dulu gitu, harus ada bonding. Itu pesan dari Bu Mega, artinya apa? Sebagai suatu mesin politik dalam mengorganisir aspirasi dan ideologi yang berbasis pada kerakyatan, partai harus solid dulu gitu. Nah kalau partainya solid, baru kemudian kita bicara dalam perspektif kepartaian itu adalah siapa yang akan diusung. Nah di sini sebetulnya yang saya tunjukkan di awal bahwa Bu Mega ini tidak ingin menempatkan partai politik semata-mata sebagai mobil rental tadi, gitu. Ya sudahlah dipakai aja buat, kalau katanya Gus Ipin tadi, ya udah pengen menang kekuasaan, ya udah pakailah siapa yang menjadi caleg, siapa yang menjadi kemudian eksekutif gitu kan. Nggak seperti itu logikanya. Dan itu yang dibilang kenapa kemudian beliau itu mengutarakan dari proses sejarahnya, pertama berhadapan dengan otoritarianisme Soeharto, mengkonsolidasikan diri, terus kemudian sampai bicara tentang orang-orang kecil yang kemudian ditampilkan menjadi pemimpin, terus kemudian bicara lagi tentang, itu kan prosesnya terus, eskalasinya itu sebetulnya sebagai suatu pidato itu kan dari pelan naik, terus sampai seperti apa saat ini. Sampai kemudian beliau bilang bahwa yang dilihat itu bahwa beliau bisa mengkombinasikan antara romantisme dan visi kenegaraan. Dan itu berbasis pada ajarannya Soekarno gitu. Beliau tidak hanya bicara tentang romantisme bagaimana membangun partai dalam masa kesulitan, tapi beliau bicara juga tentang bagaimana visi ke depan suatu republik itu harus dibangun yang sejalan dengan kepentingan-kepentingan pembangunan yang manusiawi. Bicara tentang pentingnya inovasi dan teknologi, bicara tentang pentingnya bagaimana memahami, memaknai geopolitik sebagai bagian dari kerangka bernegara. Bicara tentang misalnya sustainable development, green development. Bicara tentang pentingnya kesetaraan gender dalam hubungan antara laki-laki perempuan dalam wilayah politik dan sosial. Bicara tentang public health, tentang problem stunting, dan bicara tentang hal yang lain. Nah ini manifestasi tentang bagaimana suatu partai itu harus dikerangkai dan dirangkai dalam suatu fondasi ideologis yang kuat. Bukan hanya ideologis dalam pengertian masa lalu, tapi ideologis di mana kemudian sejalan dengan visi bernegara abad ke-21. Nah, ketika sudah istilahnya sudah saling bersinergis, prosesnya salamannya sudah nggak anyep lagi, mari kita bicara tentang siapa yang akan jadi pemimpin. Nah, itu yang saya pikir bisa kita lihat, dan memang prosesnya itu saya pikir juga masih Februari ya Mas. Ya. Februari 2024 masih ada jangka waktu gitu. Ibu bicara tentang Pilpres tanggal 14 Februari. Dan yang paling fundamental dalam konteks untuk rakyat Indonesia, politik itu tidak menempatkan rakyat itu semata-mata kita sebagai penonton. Penonton sepak bola gitu. Penonton sepak bola ini yang berlaga siapa? Ini sama ini, kayak gitu kan. Nanti siapa yang menang dikeploi. Bukan lebih dari sekitar itu. Tapi partai itu akan mendeliver bahwa siapa yang akan diusung, baik di legislatif atau bahkan di eksekutif, mereka semua akan menjalankan gagasan-gagasan berepublik abad ke-21 ini dalam kerangka yang sudah dia tetapkan dalam pidato tersebut. Nah itu saya pikir merupakan benar-benar surprise tentang pendidikan politik
berdemokrasi dan berpartai yang selama ini sedikit banyak dilupakan oleh kekuatan-kekuatan politik yang ada. Demikian. Baik, terima kasih Pak Erlangga. Mungkin dari Gus Ipin ini. Ya, jadi kalau kita lihat, kalaupun semua ada orang yang ngomong, oh saya calon presiden, tapi sampai sekarang kan nggak ada yang benar-benar literally pegang tiket. Betul. Kalaupun ada yang dicalonkan dari satu partai, suara partai itu belum cukup untuk kemudian menjadi pengusung calon gitu. Dan mengapa PDI menjadi ditunggu-tunggu? Karena satu-satunya partai yang bisa mencalonkan sendiri calon presidennya gitu. Dari satu partai gitu tanpa harus berkoalisi. Tetapi tentu pasti Ibu mengharapkan ya tidak satu-satunya partai, ya bisa saja itu ditempuh. Tapi Ibu mengharapkan konsolidasi kebangsaan. Makanya Ibu kan selalu ngomong salam Pancasila, itu dikedepankan gitu. Salam Pancasila, merdeka, merdeka. Itu bentuk bahwa Ibu sebenarnya pengen konsolidasi, dan konsolidasi itu nggak bisa gerusa-gerusu, bukan sekedar cocok dengan satu nama, tetapi kemudian harus cocok. Kamu mau ngapain sih di Indonesia ini, mau diisi apa? Dan bagi nama-nama yang saat ini berserak, ini juga satu pesan bahwa nggak semudah itu mendapatkan tiket ini. Jadi kalau kita mendapatkan yang nggak mudah, biasanya kecenderungannya itu kita kemudian menjaganya. Tapi kalau sesuatu yang didapatkan gampang, biasanya terus ngeremeh nih, jameh nih gitu. Maka Ibu nggak mau bahwa satu kandidasi ini terus kemudian bisa didapat dengan semudah itu. Ibu mau mengingatkan bahwa wis tau kerja sih. Orang mungkin Ibu mungkin jeburnya awakmu neng sumur. Itu bahasa Ibu di dalam pidato kemarin gitu. Nggak mungkin lah pilihanku itu akan akan membuat kadernya itu terus kemudian kelelahan dan kesulitan dalam berjuang di di konsentrasi politik ke depan gitu. Jadi Bu Mega menurut saya sosok negarawan, sosok ibu yang perhitungannya begitu begitu cermat, dan perhitungan ini bukan untuk pragmatisme Bu Mega dan PDI Perjuangan loh, tetapi sebagai bentuk pendidikan karakter ke para kader-kadernya gitu loh. Wis to ora usah mikir jabatane gitu loh. Kerjone neng rakyate kuwi lho yang penting wis sudah sekarang turun. Siapa yang Ibu kalau ngasih instruksi tanda tangan, siapa yang mengabaikan gitu. Ibu nodong begitu. Loh kita habis HUT itu langsung ada instruksi lagi, Mbak, bahwa besok tanggal 23 itu harus masak bersama, makanan bergizi dibagi ke semua surveillance stunting. Terus kemudian tanggal 28-nya Januari ini kita diminta untuk menanam pohon. Ibu di sambutan kan juga ngomong siapa yang suka nebang pohon. Jadi saya senang ada di PDI Perjuangan itu apa? Bahwa kita itu tidak hanya digerakkan ketika musimnya kampanye, musimnya pemilu. Betul. Tetapi Ibu itu sering memberi instruksi-instruksi yang itu urusannya adalah ya urusan kemasyarakatan gitu. Bukan kemudian ayo wayai urunan yang partai, wayai yang pragmatis, ayo persiapan ini pemilu, hanya digerakkan untuk itu enggak. Tapi benar-benar di partai politik itu kita dididik untuk kemudian kamu berbuat sesuatu untuk masyarakat. Dan menurut saya itu yang saya syukuri, saya bisa bergabung di partai yang namanya PDI Perjuangan ini. Jadi itu kejutan besarnya adalah ternyata Ibu memberikan kejutan melebihi apa yang kita ekspektasikan. Sebagai kejutan. Iya, melebihi apa yang kita ekspektasikan. Jadi ternyata nggak penting nama itu. Betul. Tetapi siapapun namanya, kamu itu mau ngapain sih? Itu yang Ibu mau tunggu dari semua putra-putranya yang ada di seluruh Nusantara yang bergabung di PDI Perjuangan, untuk kemudian ini partai kader, kamu harus solid. Kalaupun ada yang membantu kita, tetapi nasib ada di kaki kita sendiri. Meskipun nanti ada koalisi, tetapi kita harus matang dari dalam. Enggak kemudian kamu hanya hanya karena disuka banyak orang terus itu cukup. Enggak begitu. Jadi sekarang kerjanya harus dipertajam lagi. Kedekatannya harus dibangun, bonding itu yang sering dikatakan sama Ibu. Jadi menurut saya ini tidak sekedar nama, tetapi pendidikan politiknya, pendidikan karakternya itu yang ingin dipastikan ke Ibu. Kamu itu mau ngapain sih? Jane arep disebut jenengmu kuwi kok jane kowe iki arep nyapa to gitu. Dan itu menurutku yang menarik di situ, dan itu sangat menyentuh gitu. Bayangkan yang namanya partai politik di mana-mana kan kemudian ingin kekuasaan ya. Tetapi kemudian
ibu kan nggak memanfaatkan itu kan. Kalau sekarang kan orang ngomong kita harus harus mendeklarasikan awal-awal, khususnya orang-orang yang populer, agar apa? Agar suara partai terangkat. Kan kalau logika yang lain kan begitu, agar suara partai terangkat gitu. Hotel effect. Ya kan ada efek begitu gitu, sehingga popularitas seseorang itu kemudian akan mengangkat suara partai sehingga nanti partai semakin berkuasa semakin itu. Loh tapi ibu itu loh, ibu nggak berpikir sekedar itunya, tetapi ibu itu lebih malu ketika berkuasa partainya, tetapi dulu anak-anaknya lah aku koyo ngene. Lah tapi seneng ngarep kuwi lho, lah kok koyo ngene to. Yo ampun deh. Lah ibu kan berkali-kali begitu. Makanya Bunda kan sempat menganalogikan sebagai organ ya. Iya. Sebagai apa? Masih iya, aku iki nang kene gitu, lek hastopo gitu. Lek kamu apa gitu. Ya jadi ibu itu nggak pengen malu gitu bahwa punya kekuasaan terus kemudian anak-anaknya itu masih kayak begini lah dalam tanda kutip gitu, belum sesuai harapannya ibu. Jadi itu yang harus disadari oleh semua kader gitu. Kalau yang saya terima ya sebagai pribadi, sebagai kader, sebagai ketua DPC sih seperti itu. Iya. Dan saya tambahkan ya. Iya. Gini, kenapa? Nah, ini kan mengapa pesan-pesan yang tadi kita bicarakan tuh merupakan hal yang penting dan harus diutarakan pada ulang tahun ke-50. Sekarang begini, kita ini menghadapi problem dalam proses politik kita sekarang. Ketika hal yang terkait dimensi pencitraan politik itu dianggap lebih menentukan daripada tadi yang sudah kita bicarakan, daripada soal kerja, daripada soal membangun bonding, daripada soal membangun ideologi, daripada soal bagaimana partai bekerja secara konkret mendampingi proses kekuasaan. Terus kalau tadi dibicarakan sama Gus Ipin itu bicara soal untuk apa kekuasaan itu. Itu kan hal-hal yang fundamental agar rakyat tidak tertinggal. Betul. Iya kan? Dalam proses-proses pembangunan dan politik yang bekerja. Nah, kecenderungan, saya tidak bilang bahwa pencitraan politik itu buruk, tapi ketika pencitraan politik itu menjadi dominan dan meninggalkan yang lain, ini jadi masalah. Gitu. Dan itulah kenapa tadi apa yang diutarakan oleh Bu Megawati itu menjadi penting gitu kan dalam proses rehabilitasi dan pembangunan politik Indonesia ke depan. Politik untuk menjadi pemimpin tidak cukup hanya bermodalkan pencitraan. Tidak cukup hanya berdasarkan pada semata-mata dari pencitraan, popularitas, elektabilitas. Dengan meninggalkan dimensi yang lain. Dimensi tentang kerja yang memiliki komitmen terhadap kebangsaan, terkait dengan ideologisasi, keterhubungan ideologisasi partai dengan kepemimpinan politik, terkait dengan intelektualitas, terkait dengan etika bernegara dan lain sebagainya, itu semua harus dihadirkan gitu. Nah, ini sebetulnya sebuah tantangan besar yang dibuka oleh Megawati dalam pidato tersebut. Kita jangan bicara soal pencitraan semata-mata. Dan itu sebetulnya yang salah paham banyak orang. Ketika beliau bilang misalnya, nek soal apa sih selfie gitu, pinter gitu, terus wibawa, cantik segala macam. Itu ibu bukan menunjukkan bahwa dia narsis. Bu Megawati tidak menunjukkan bahwa beliau narsis, bukan. Tapi beliau secara satir politik itu sudah mengkritik narsisme politik justru. Karena logikanya begini, kalau kita ngelihat setelah beliau itu mengutarakan tadi sudah kita diskusikan ya, bicara soal membangun solidaritas, membangun partai sebagai organ kolektif, bicara tentang visi bernegara gitu kan, ke depan dan berbasis ideologi Soekarno. Lah terus dia tiba-tiba ngomong soal selfie. Maknanya apa coba? Ini kan sesuatu hal yang kontras sebetulnya. Nah di situ secara logika, rasionalitasnya beliau bilang bahwa pencitraan dan narsisme politik itu gak cukup atau bahkan bukan hal yang penting dalam membangun republik dan politik demokrasi kita. Oleh karena itu, beliau bilang tadi bahwa dalam pidatonya itu bahwa nek masalah narsis, masalah soal selfie-selfian, aku itu yang paling punya banyak pengikut gitu kan, kira-kira seperti itu. Tapi politik gak cukup dengan itu, gitu kira-kira. Kalau saya melihatnya seperti itu. Baik. Mungkin ini ada hubungannya dengan pertanyaan selanjutnya ya, karena
gimana ya, yang memaknai dari pidato Ibu Megawati dalam HUT 50 tahun PDIP itu kan dari beragam sisi gitu. Kemudian ada juga yang memaknainya atau menyebut pidato Ibu Megawati itu cenderung mengkultuskan diri itu. Kalau menurut Pak Airlangga itu seperti apa itu? Ya itu tadi yang saya bilang tadi. Maksud saya itu seperti itu. Jadi frame bahwa yang disebut mengkultuskan itu dalam konteks bahwa politik itu tidak cukup, kemudian tidak hanya berdasarkan pada pencitraan politik. Pengkultusan itu kan dia bentuk kan dalam konteks kan dia memparodikan soal selfie, iya kan? Dia memparodikan soal kriteria, kalau soal cantik, pinter, karismatik, apalagi tuh. Itu aku kepilih gitu loh. Itu kontras dengan apa yang sebelumnya diucapkan oleh Bu Megawati tentang pentingnya ideologi, visi bernegara, solidaritas partai, koneksitas antara rakyat, partai dengan pemimpin. Begitu. Nah, ini karena kita kemudian hanya bicara soal bicara soal bagian, tapi melupakan keseluruhan. Kita nggak ketemu pesannya di situ. Betul. Gitu kira-kira. Ya kalau aku sih harus diingat lagi konteks ya. Sekali lagi konteksnya adalah ini ibu yang berbicara pada anaknya di dalam satu keluarga. Dan ibu ketika kemudian ada yang bertanya gitu ya, dan itu disampaikan di internal bahwa kayak contoh apa pemimpin masa depan menurut bayangan Bu Mega itu seperti apa? Kok ya orang dulu aku wae toh gitu. Itu sebenarnya cara ibu kita men-challenge diri kita. Kamu bisa nggak jadi the best version of you yang kemudian kerja-kerjamu itu beyond apa yang aku lakukan. Jadi kita itu sedang di-challenge loh. Aku ini perempuan. Pernah jadi presiden, wakil presiden. Kemudian belum ada sejarahnya ketua partai yang kemudian di masa reformasi ya yang menang sebegitu luar biasanya seperti Ibu Megawati. Kemudian pengakuan negara atas keintelektualannya, atas apapun itu sebenarnya bukan beliau. Kalau beliau mengkultuskan diri, beliau pengen jadi apa sih? Sekarang beliau pengen jadi apa coba di Nusantara ini? Beliau apa yang belum kesampaian sebagai seorang Ibu Megawati itu apa sebenarnya yang belum kesampaian itu apa gitu? Nggak ada gitu. Tapi kalau kita ini masih banyak masih banyak maunya, masih banyak nafsu kuasanya dan segala macamnya masih ada. Tapi ibu men-challenge kita. Lihat aku dan jadilah the best version of you yang beyond of me. Mungkin itu kalau dibahasakan sederhananya, jadilah versi terbaik dari kamu yang bisa melebihi aku. Apa yang sudah aku lakukan baiknya itu tiruan, dan yang tak sampaikan tadi tentang visi masa depan ya itu yang kamu harus capai. Dan itu sebenarnya challenge-nya ibu, fokusnya di situ. Jadi memang bener ibu ngomong lek aku gelem selfie loh, lek aku gelem kan biasanya gitu. Artinya itu satirnya ibu. Makanya itu ojo apa jenenge cuman gaya-gaya begitu. Ya itu sebagai bentuk komunikasi politik mendekatkan kamu karena memang masyarakat juga sekarang deketnya gadget dan segala macam. Iya. Tetapi kemudian yang lebih substantif dari kerjamu itu juga jangan ditinggalkan gitu loh. Intinya itu. Jadi ibu pengen kita berjuangnya ini balance gitu antara tren tapi dengan core dari perjuangan kita dan juga cita-cita bangsa, kualitasnya nggak ditinggal. Yang ngejar kuantitas ya kualitas juga gitu. Baik sebenarnya itu lebih ke tergantung sudut pandang ya, berarti kan tadi tidak secara konteks aja yang memotongnya seperti itu aja, tapi ada di baliknya itu ada pesannya itu yang pesan di balik kalimat itu ada. Betul. Baik. Kemudian untuk mungkin gue sipin ya, Ibu Mega itu sempat menyinggung tentang partai politik yang mendompleng dukungan kepada PDIP. Itu kalau dari Gus Ipin itu seperti apa melihatnya? Ya kalau itu saya nggak mau komentarin ya, pasti ibu yang lebih ngerti. Tapi saya lebih fokus ke bagaimana kita kader yang ada di internal. Ya hanya pesannya juga gini mungkin. Pesannya adalah kamu kalau jadi kader dan kemudian berprestasi, ojo gembagus gitu loh. Ojo kemayu, ojo sok ayu, ojo sok bagus kira-kira begitu. Sehingga kemudian menari-nari di mana-mana dan segala macam. Sudah satu-satunya tarian yang diperkenankan ibu itu ya tarian kita bersama rakyat gitu loh. Tidak dengan yang lain-lain dalam rangka akrobat politik atau apapun itu namanya gitu, dengan menggalang massa dengan apapun namanya.
Ibu nggak mengharapkan itu, sehingga kemudian energi kita habis hanya untuk kemudian memanipulasi masyarakat dengan banyaknya dukungan, banyaknya massa, banyaknya apa. Tetapi ini belum jelas harap ngopone itu loh. Ibu itu sebenarnya yang ingin ditegaskan ibu itu harap ngopone itu loh. Mau ngapainnya dulu itu loh. Nah, jadi ibu udah fokus, ora usah ibaratnya ora usah adol rono rene wong PDI tok wae lho. Jane ya cukup, meskipun kita juga perlu konsolidasi karena kita pengennya ini untuk kebangsaan, kita bisa bangun bersama-sama. Tapi kamu yang penting sekarang ojo fokus mejeng kemana-mana gitu loh, fokus ke situ saja. Jadi sebenarnya sindirannya bukan ditujukan point finger ke partai yang lain kalau saya membacanya, tetapi malah kita yang jangan kegenitan ya ibaratnya gitu. Jangan internal kegenitan. ya? Iya, internal. Itu sekali lagi internal. Toh kalau ibu nunjuk partai lain juga pesannya juga pasti nggak dapat. Orang ibu tahu kok di situ nggak ada orang dari partai lain. Betul. Ya terus ngapain nunjuk, kan pesannya mau disampaikan ke siapa? Yang ada di situ kan orang internal. Jadi kalau ibu membahasakan itu, ya nggak mungkin orang lain itu ngerayu-ngerayu kamu kalau kamu nggak keganjinan juga kan gitu. Nah jadi menurut ibu itu etika politik yang kemudian perlu dibangun sehingga kamu fokus terhadap apa platform partai, apa kemudian cita-cita kebangsaan, wis toh iku sing dilakokne. Nanti toh aku akan memilih sesuatu yang itu tidak mungkin bertentangan dengan suara hati rakyat. Dan ibu sekali lagi mengulangi, mosok sih aku harap jeburne anak-anakku neng jero sumur gitu bahasanya ibu. Nah jadi itu sebenarnya kalau menurut saya pesannya itu. Jadi tidak mengkerdilkan partai lain atau point finger ke partai lain, tidak, tapi lebih pesan ke internal bahwa jangan kegenitan, udah fokus kerja gitu aja. Baik. Untuk mungkin untuk Pak Erlangga ya, menurut Bapak itu apakah wajar itu parpol mengusung kader partai lain dalam pemilihan mau pilpres maupun pilkada? Ya itu tergantung pilihan ya, bisa jadi itu adalah satu pilihan politik gitu. Dalam konteks ketika memang dilihat misalnya ada kader yang kemudian masih belum memenuhi standar kepemimpinan. Tapi ketika kemudian partai itu di dalamnya memiliki kader yang memang memiliki, saya bicara soal standar-standar kepemimpinan sebagai pemimpin di Republik Indonesia ini, ketika sudah ada yang pantas, saya pikir ya prioritas pada kader partai itu menjadi hal yang penting gitu. Nah di sini saya pikir itu juga yang akan kita tunggu dalam konteks proses politik ke depan sampai 2024. Nah kalau saya kasih catatan memang seperti ini, bahwa kalau kita lihat selama 1-2 tahun terakhir memang ada kecenderungan PDI Perjuangan ini partai yang besar, yang kuat, memiliki kualitas dan kekuatan yang besar dalam arena kekuasaan, tapi memang kelihatannya sampai sekarang ini ada cenderungan defensif gitu. Kecenderungan defensif, dan ini sebetulnya adalah momen politik penting gitu. Di mana kemudian Bu Megawati ini menampilkan dalam pidato politik ke-50 tentang isu-isu fundamental dalam politik. Nah, yang kita tunggu sebetulnya adalah ke depan sebelum sampai pada pengumuman tentang kepemimpinan siapa yang jadi capres, itu adalah intervensi-intervensi ideologi seperti apa yang akan didorong oleh PDI Perjuangan dalam kerangka menuju pada politik 2024. Nah, saya pikir ini yang menempatkan posisi PDI Perjuangan ini dalam posisi yang spesial sekarang. Karena kemudian ketika yang lain langsung bicara tentang siapa yang jadi pemimpin gitu, Bu Megawati melakukan koreksi-koreksi terlebih dahulu dan inisiatif reformasi terlebih dahulu, baik di dalam partai ataupun dalam konteks relasi antara partai dengan kekuasaan. Nah, saya pikir disinilah kemudian kita tunggu apa setelah ini, gitu. Jadi saya demikian, Mbak. Okay. Baik. Untuk selanjutnya mungkin untuk Gus Ipin lagi ya ini ya. Dalam pidatonya Bu Megawati itu menyebutkan tentang kriteria pemimpin masa depan. Nih kalau dari Gus Ipin sendiri nih, menurut Gus Ipin seperti apa sih kriteria pemimpin masa depan versi Gus Ipin? Ya itu tadi kalau saya memaknai
itu kan ibu bercerita bahwa ada salah satu media yang mau wawancara ibu, kemudian bertanya gimana sih kriterianya Bu Mega terkait dengan pemimpin masa depan. Kemudian itu disampaikan kembali ke kader, lambok yuk awakmu ki ndelok aku, kan itu yang tadi saya sampaikan gitu, bahwa sebenarnya itu bagian dari challenge. Tapi kalau dari pesan yang tersirat oleh ibu, bahwa ibu menceritakan tentang bagaimana pembangunan sumber daya manusia didukung oleh teknologi, kemudian jangan melupakan Pancasila, terus selanjutnya ibu menyampaikan secara terang go green. Itu menurut saya bagaimana ekonomi, ekologi itu bisa hand in hand. Kemudian ketika ekonomi dan ekologi hand in hand, itu berarti kemudian quality of life dari society pasti akan meningkat. Karena apa? Karena pasti basic ekonominya bukan yang kemudian berbasis eksploitasi. Kemudian pasti basis ekonominya berbasis kerakyatan. Nah itu kan yang sebenarnya diinginkan ibu gitu. Terus kemudian lingkungan hidupnya terjaga, sehingga kualitas lingkungan hidup kita terjaga, berarti quality of life-nya pasti bagus. Jadi ekonomi sama ekologinya sama-sama tumbuh gitu, nggak timpang di satu sisi gitu. Kalau dulu kan kalau jaga lingkungan hidup nggak ada duitnya, tapi kalau cari duit harus merusak lingkungan gitu. Nah ibu nggak mau itu. Nah mungkin ketika mengambil saripati dari pesan Bu Mega tadi, berarti pemimpin masa depan adalah yang bisa mensinergikan antara ekonomi dan ekologi, dan kemudian memastikan quality of life dari society meningkat, dan integrasi bangsa tetap utuh. Karena ibu sekali lagi juga mengingatkan masalah geopolitik, dan juga sebagai Dewan Pembina Badan Ideologi Pancasila, pembina ideologi Pancasila, ibu menyampaikan bahwa ya Pancasila ini harus benar-benar menjadi satu platform yang dipahami oleh seluruh lapisan bangsa dalam melakukan perjuangan-perjuangan pembangunan bangsa gitu. Baik. Terus kalau misalkan dalam pidatonya itu Ibu Megawati beberapa kali itu menyebutkan contoh orang-orang dari berbagai kalangan yang berhasil menjadi pemimpin, gitu kan. Kemudian kalau dari Pak Erlangga sendiri itu, dari situ apa sebenarnya yang menurut Pak Erlangga itu yang ingin disampaikan oleh Ibu Mega? Iya, pertama saya pikir begini, kalau terkait dengan orang-orang ya yang disampaikan dari berbagai macam lapisan sosial, bahwa dalam proses politik gitu, bahwa politik itu tidak eksklusif bagi kelompok-kelompok tertentu, kelompok-kelompok sosial atau kalangan-kalangan kelas atas saja misalnya. Tapi kalau kemudian bahwa kita punya komitmen dalam proses politik, kemudian sejalan dengan proses perjuangan yang berbasis pada partai, maka ruang politik itu menjadi ruang yang inklusif dan ruang yang equal, di mana bahwa di dalamnya siapapun kamu gitu, kalau kamu kemudian benar-benar berjalan sesuai dengan ideologi partai, itu memiliki kemungkinan yang sama dengan yang lain untuk bisa menjadi pemimpin. Itu pertama. Kedua, tadi saya mau mencoba menanggapi apa yang diutarakan oleh Gus Ipin itu soal bahwa pertama kalau kita rangkai itu kan sebetulnya kepemimpinan seperti apa ke depan kan begitu. Pertama itu bahwa pemimpin ke depan harus tahu tantangan yang dihadapi apa dalam era setelah misalnya 2024 ke depan, bahkan sampai 2045 misalnya. Apa yang akan menjadi tantangan yang harus dihadapi? Istilahnya itu kalau kita mau naik misalnya gunung, bukit gitu, maka kemudian mobilnya itu juga harus jalan dengan mobil yang pantas untuk menaiki gunung tadi gitu kan, atau bukit. Gak bisa kemudian kualitas kepemimpinan yang tidak sesuai dengan tantangan ke depan dipaksakan, gitu untuk menjadi pemimpin. Nah disinilah kemudian penguatan ideologi, kapasitas intelektual dan lain sebagainya menjadi hal yang penting. Terus kedua, kemudian dari situ, dari soal tantangan ke depan, hal-hal yang paling urgen yang dihadapi dalam konteks perubahan-perubahan zaman dan disruption dalam proses-proses transformasi sosial itu juga harus dicatat. Itulah kenapa Bu Mega bilang tentang misalnya green development gitu kan, sustainable development. Itu kan artinya bahwa kalau pembangunan itu hanya menekankan pada eksploitasi sumber daya alam, maka yang akan mengalami masalah problem itu pada bagaimana sumber daya alam tadi, lingkungan tadi kemudian tidak bisa kemudian direhabilitasi untuk kepentingan kita bersama.
Itu persoalan. Sehingga harus ada keseimbangan tadi ya. Antara isu tentang pembangunan ekonomi dengan melakukan upaya-upaya untuk mengembalikan ketahanan lingkungan dalam konteks untuk kebaikan bersama sebagai bagian dari masyarakat. Kedua, isu tentang ketika bicara tentang proses problem-problem ekstraktif segala macam, ada isu-isu baru yang harus menjadi perhatian dalam kepemimpinan ke depan. Contohnya apa? Renewable energy misalnya. Renewable energy ini Indonesia seharusnya menjadi bagian yang penting untuk memajukannya gitu. Karena kecenderungan dunia sekarang kalau kita ngomong agak panjang, justru negara-negara besar itu sedang bertarung dalam konteks pada perebutan sumber-sumber daya alam bukan yang renewable energy, tapi minyak gitu, gas gitu kan. Yang itu kemudian ujungnya sampai sekarang ada perang Ukraina gitu kan, perebutan di Timur Tengah segala macam. Nah ini pemimpin kita ke depan itu harus bicaranya visioner melampaui kepentingan-kepentingan itu. Seperti kalau diutarakan oleh Soekarno itu, my nationalism is humanity. Kebangsaan itu kemanusiaan, tantangan kemanusiaan kita apa ke depan? Nah itu yang menjadi bagian dari pesan. Mengapa isu-isu ideologi, visi, program menjadi penting sebelum kita bicara tentang siapa yang akan diusung gitu. Jadi ini bukan hanya soal normatif gitu. Tapi kemudian kalau ini nggak dipertimbangkan, maka akibatnya kita akan tertinggal bahkan hancur sebagai bangsa. Nah itu suatu kejutan politik dalam orasi tersebut yang mengedepankan isu-isu fundamental dan substansial oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Saya pikir demikian. Baik. Selanjutnya Gus Ipin, ini kan belum elemen surprise-nya tadi itu kan memang belum disampaikan ya oleh Ibu Megawati. Tapi dalam pidatonya itu Ibu Megawati menyampaikan tentang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan sama. Kemudian bagaimana perempuan itu terutama di kader PDIP itu harus memiliki semangat lebih untuk sebagai pemimpin gitu. Itu kalau dari Gus Ipin, apakah ini mungkin itu adalah ada kaitannya nih dengan calon presiden nih? Mungkinkah ada kaitannya? Ya kalau kita membacanya, kalau Ibu sering nyebut perempuan terus kemudian calonnya nanti bakal perempuan, saya rasa itu malah kita menilai Bu Megawati sedangkal itu saja gitu. Enggak begitu. Ini pesan semua gitu. Karena perjuangan perjuangan kesetaraan gender itu bukan kompetisi antara laki-laki dan perempuan. Tetapi kedua belah pihak itu jangan sampai ada menjadi barrier atas masing-masing. Jadi jangan sampai yang perempuan itu menjadi penghambat yang laki-laki juga jangan sampai menjadi penghambat perempuan. Nah, jadi kita bisa menjadi kalau Bung Karno kan Bu Mega juga mengatakan mengutip apa yang disampaikan Bung Karno di dalam Sarinah bahwa seperti kepak sayap merpati dan lain sebagainya. Jadi kita bisa terbang bersama ya karena dua sayap ini dikepakkan secara bersama-sama. Nah, tetapi itu pesan yang fundamental bahwa kesetaraan gender itu bukan berarti hanya berbasis gender laki-laki dan perempuan gitu, tetapi di sana ada yang namanya kelompok rentan, ya kan, ada mereka yang different ability, yang memiliki kemampuan khusus ya, yang kemudian juga menjadi bagian yang penting. Kemudian di situ juga ada anak dan lain sebagainya. Jadi memang perjuangan ke depan Bu Megawati itu mungkin ingin, kalau saya sederhanakan dengan bahasa saya, bahwa Bung Karno itu kan beliau menceritakan Bung Karno nih. Bung Karno itu telah berjuang bagi Indonesia untuk satu hal, kemerdekaan. Kemudian Bu Mega dengan para tokoh-tokoh yang lain kayak Haji Abdurrahman Wahid ketika itu mengatasi yang namanya rezim yang saat itu bernarasi kestabilan. Jadi setelah kemerdekaan ini kan banyak serangan dari dalam dan luar negeri. Kemudian Pak Harto memperjuangkan yang namanya kestabilan, makanya dulu ngomongnya kestabilan nasional dan segala macam, tapi akhirnya menjadi satu hal yang dianggapnya tertutup, kurang terbuka, sehingga kemudian Bu Megawati memperjuangkan yang namanya keterbukaan bersama tokoh-tokoh reformasi tahun 98 ketika itu. Nah, setelah keterbukaan kita kemudian masuk ke era kemajuan ya, yang saat ini mungkin di-lead juga salah satunya dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga di dalam pesannya ketika itu mengingatkan kembali jangan sampai takut bahwa kita harus hilirisasi, nilai tambah ada di kita. Meskipun harus disempurnakan juga kebijakan Pak Jokowi. Jangan kemudian hanya concern kepada satu hal yang namanya industri hulu
hilir terkait dengan proyek listrik atau kendaraan listrik. Tapi electric vehicle itu tetap masih berbasis tambang. Kemungkinan besar juga itu masih kemudian emisi karbonnya juga masih tinggi. Dan kalau kemudian kendaraan listrik itu hanya mempromosikan kepada kendaraan-kendaraan pribadi, itu juga tetap belum ramah juga bagi kita, karena ruang hidup masyarakat akan akan terkalahkan dengan jumlah jalan yang harus terus dilebarkan, harus ditambah koridornya, banyak orang yang harus digusur dengan penambahan jalan baru. Nah, seharusnya berarti pemimpin ke depan harus apa? Memperjuangkan apa? Keberlanjutan. Jadi nggak cukup hanya mengelola sumber daya alam kita dan kemudian hanya memaksimalkan nilai tambahnya, tetapi memanfaatkannya harus juga dengan bijaksana. Jadi setelah kemerdekaan ada kestabilan, kemudian ada keterbukaan, ada kemajuan, dan sekarang kita harus memperjuangkan yang namanya keberlanjutan. Jadi bagi saya kalau memang harus memfokuskan kepada bagaimana electric vehicle, ya public transport yang berbasis listrik itu yang harus didorong dulu, sehingga ruang terbuka bagi masyarakat akan makin lebar. Bayangkan pejalan kaki saja merasa berjalan kaki dengan aman itu nggak bisa, sudah kena polusi, jalannya sempit, kalah dengan orang-orang yang punya duit, yang kemudian punya kendaraan pribadi dan segala macam gitu. Makanya sampai satir kemarin di Twitter ada yang ngomong, kenapa sih para pejabat nggak memprioritaskan nggak memprioritaskan transportasi publik? Ya karena mereka terbiasa duduk di mobil yang kemudian ada patwal gitu, jadi nggak perlu transportasi publik, nggak kerasa untuk kemana. Dan itu juga yang saya rasakan challenge yang ada di Kabupaten Trenggalek dengan keterbatasan fiskal. Saya punya mimpi kalau sekarang tanya ngopo neng Galek terus kemudian kok dikasih jalur sepeda. Saya cuma pengen besok orang Trenggalek itu first mile last mile-nya, maksudnya berangkat rumah sampai masuk rumah, itu dia bawa sepeda sendiri atau minimal bawa sepeda listrik. Jadi kalau naik waktu ke bukit-bukit tinggal dinyalain listriknya, kalau lagi datar di kayu. Kemudian sepedanya dinaikkan ke bus atau angkutan moda apapun nanti yang kita mampu secara teknologi dan secara finance. Sepedanya dinaikkan, orangnya juga naik, habis itu kita pindah ke satu tempat, kemudian mereka commuting lagi di satu kecamatan itu. Nah, karena apa? Karena besok populasi pasti tambah. Yang namanya macet, yang namanya apa juga pasti tetap ada. Betul. Dan kalau kemudian kita nggak mempersiapkan budaya, mempersiapkan sistem, pemerintah menyiapkan jaringan yang seperti itu, ya kemudian kita tetap akan mewarisi masalah yang sama dari generasi ke generasi secara berlanjut, dan kita nggak belajar dari kota-kota yang sudah lebih besar dulu daripada kita. Nah, saya itu imajinasi saya ketika Ibu ngomong begitu, Pak Jokowi ngomong begitu, saya itu langsung di otak saya itu langsung kegambar terus neng Galek aku harap ngopo ya gitu loh. Nah, jadi makanya kalau kemudian hanya tersentuhnya itu orang-orang hanya dengan gimmick-gimmicknya terus merasa Bu Megawatinya yang begini, ngapain sih kita mengkoreksi orang lain? Saya itu lebih seneng kemudian itu kita jadikan bahan sebagai autokoreksi kita. Dan saya langsung menggambarkan, oh berarti saya hidup di era persimpangan antara kemajuan dan keberlanjutan. Jadi bagaimana kemajuannya ini harus digas, dipacu tapi secara bijaksana, biar kemudian ini menjadi sesuatu yang berkelanjutan. Makanya kenapa saya di Trenggalek menolak investasi besar yang namanya tambang emas 12.000 hektar. Dan itu saya lapor ke Pak Sekjen, dan Pak Sekjen matur ke Ibu dan bilang sudah teruskan untuk ditolak itu. Nah, kalau orang ngomong Trenggalek sekarang ekonominya belum berkembang, ada tambang emas harusnya kan wah iki enek emasnya berarti nanti ada pendapatan. Tapi saya nggak mikir begitu. Iya, mungkin di masa saya kemudian saya bisa mengeruk mendulang pendapatan dari bagi hasil. Tetapi disaster cost yang kemudian harus dibayar oleh generasi yang akan datang, oleh bupati setelah saya. Apakah saya cukup bijak untuk itu? Nah, tetapi kemudian alhamdulillah ya, karena mungkin niatnya baik, kemudian juga muncul wacana investasi yang juga cukup besar dari perusahaan multinasional. Mereka akan membangun pembangkit listrik tenaga bayu di Kabupaten Trenggalek. Nah, pembangkit listrik tenaga bayu ini juga bukan sesuatu bisnis yang remeh-temeh. Ini nilainya juga juga triliunan, tetapi lebih ramah lingkungan, nggak makan lahan. Kemudian kalau nanti memang sudah eranya electric vehicle, benar-benar kendaraan listriknya itu dicasnya ya pakai energi terbarukan, bukan energi fosil lagi gitu loh. Kita ngomongnya katanya kendaraannya listrik, tapi kalau dicas tetap pakai pakai pembangkit yang kemudian masih berbasis tambang yang masih menghasilkan karbon yang tinggi, ya
sama saja. Nah makanya ini kan challenge-nya kita pemimpin-pemimpin ke depan. Jadi kalau kita combine pidatonya Pak Jokowi di sana waktu memberikan sambutan, kemudian Bu Mega, saya bisa tarik kesimpulan itu. Jadi setiap bangsa Indonesia sekarang mewarisi perjuangannya masing-masing, mulai kemerdekaan, kemudian kestabilan, keterbukaan. Nah sekarang kita di era bagaimana memperjuangkan kemajuan dan juga keberlanjutan. Jadi kalau ngomong pemimpin ke depan ya ini yang harus diperjuangkan, mungkin itu Mbak. Baik, luar biasa sekali. Ini nggak kerasa sudah 1 jam ini. Lebih kali. Iya, kita ngobrol tadi ya. Ya kalau diedit bisa 1 jam pas lah. Tapi itu saya mau kasih poin Ya, penting Baik. terkait dengan pertanyaan soal elemen surprise-nya gimana gitu. Saya pikir gini, kalau menurut saya bahwa apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dengan statement Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri dan nanti ke depan sampai akan disebutkan calonnya, itu akan selalu menjaga momentum elemen of surprise terus gitu. Dan dengan cara itu bahwa apa yang kemudian kita bisa ngelihat dalam kalkulasi politik rasional saat ini ya terkait dengan pencapresan 2024, saya bilang bahwa semua kader ataupun kekuatan-kekuatan politik yang sedang running berlari menuju 2024 ditempatkan oleh Bu Megawati dalam posisi yang setara nih sekarang. Gitu. Jadi tidak ada sinyal gitu yang menunjukkan bahwa satu faksi politik tertentu atau kader tertentu memiliki kemungkinan yang lebih besar daripada yang lain. Itu pesannya, gitu kan. Nah dari situ maka kemudian kita akan melihat terus bagaimana yang ditunggu oleh publik bahwa isu-isu utama yang ditampilkan dalam political party reform, dalam isu-isu ideologis gitu. Dan kemudian penyiapan kader ini terus berlanjut gitu. Jadi bukan hanya semata-mata sebagai sebuah gebrakan di awal ulang tahun ke-50 tapi kemudian hening gitu. Sebagai publik, sebagai bagian dari masyarakat sipil, saya akan melihat apa yang kemudian akan diutarakan oleh PDI Perjuangan menjelang 2024 akan semakin menunjukkan coraknya yang lebih dalam tanda petik progresif, lebih menekankan fondasi ideologis atau jangan sampai kemudian sebaliknya yang terjadi. Gitu Mbak dari saya. Baik, untuk terakhir nih mungkin ada closing statement juga dari Gus Ipin tentang pidato dari Ibu Mega. Ya, closing statementnya bahwa kalau bisa dirangkum sebenarnya Ibu cuma mengingatkan satu, pertama Pancasila, kemudian kedua konten perjuangan yang lanjutan ya, karena Ibu ngomong kesetaraan gender, kemudian ngomong kualitas sumber daya manusia, sampai kemudian isu lingkungan hidup. Ya, terus kemudian yang ketiga pesannya Ibu bukan hanya sekedar kursi, jabatan dan lain sebagainya, tetapi yang paling penting adalah turun ke bawah. Sudah, itu garis bawah yang terakhir yang diberikan Ibu. Jadi 3 hal itu yang bagi saya itu azimatnya Ibu kepada anaknya, dan sekarang tinggal anaknya mau melakukan apa enggak gitu. Ya kalau di dalam konteks saya pribadi, yaitu tadi saya bercerita bahwa ketika Ibu ngomong, imajinasi saya langsung kemana-mana gitu. Dan memang moment of surprise-nya Ibu nggak pengen surprise itu sekali langsung hilang, tetapi Ibu menjaga momentum bahwa akhirnya Ibu sekarang itu menjadi orang yang paling ditunggu fatwanya atau sabdanya di konsultasi 2024. Dan itu yang membuat pilihan langkah Ibu itu menjadi menarik di dalam kalau kita analisa sebagai percaturan politik gitu. Jadi sebenarnya yang diharapkan oleh anak-anaknya itu ternyata anak-anak ini sih urung nyandak ya gitu ya. Ternyata masih lebih canggih Ibu gitu ya. Ya kalau saya ngelihat secara percaturan politik iya ya lebih canggih Ibu ya. Kalau kemudian diumumkan ketika itu akhirnya pusatnya sudah tidak lagi membicarakan platform pekerja, tidak lagi membicarakan partai, tapi sudah berbicara pada calon gitu. Dan akhirnya ya hanya tarian-tarian pilkada aja gitu, atau tarian-tarian pemilu saja atau pilpres saja. Tapi kemudian setelah menang, setelah apa, ya kita pertanggungjawabannya akan susah. Karena satu, yang ini terakhir saya penutup, karena berbuat kebaikan itu ya susah, tapi ada yang lebih susah, istiqomah. Dan itu yang sekarang sedang diminta sama Ibu. Kamu memang kalau sudah populer, dicintai rakyat, memang bisa intensitasmu tetap sama. Apa arep maju tok gitu. Karena saya ngalami Mbak, nggak gampang loh. Kadang kita tuh ada pikiran, wah ingin muter-muter sih kewesel rek gitu sekarang begitu habisnya tak nyantai sih. Itu juga
kadang-kadang pikiran-pikiran begitu itu juga terlintas loh. Jadi berbuat kebaikan itu susah, tapi ada yang lebih susah lagi, konsisten. Dan ibu berharap itu. Jadi dengan waktu yang terus begini, kamu masih bisa konsisten nggak gitu? Dan ini jadikan kebiasaanmu tidak hanya ketika nanti menjelang pemilu, menjelang pilkada, tetapi setelah itu juga ya kamu tetap harus seperti itu gitu. Jadi mungkin harapannya ibu yang terakhir ya seperti itu, kita diminta untuk konsisten dalam hal perjuangan-perjuangan kerakyatan. Ya. Baik, terima kasih banyak, luar biasa sekali. Terima kasih untuk Gus Ipin dan juga Pak Erlangga atas waktunya. Semoga ada kesempatan untuk ngobrol lagi di selanjutnya. Amin. Baik, Tribuners, terima kasih juga yang sudah nonton. Sampai jumpa di wawancara eksklusif bersama Tribun Jatim Network selanjutnya.